Bab 6. Apa yang sebenarnya dia inginkan darimu? Pil pembentuk jiwa. Gu Sanfeng mendengar kata-kata ini, tidak peduli dengan hal lain, dan mengambil botol giok sebelum membuka tutupnya dengan energi spiritual. Begitu aroma wangi ramuan itu tercium, dia segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menutup kembali botol giok itu rapat-rapat. Hanya dengan mencium sedikit aroma ramuan itu, dia tahu bahwa itu setidaknya adalah ramuan tingkat surgawi. Ramuan tingkat surgawi, seharusnya benar. Dari mana kau mendapatkan ini, dasar bajingan? Gu Sanfeng agak terkejut. Selama bertahun-tahun, dia telah menyimpan batu roh untuk membantu bajingan kecil ini mendapatkan pil pembentuk jiwa sehingga dia dapat memulai jalur kultivasi. Bahkan jika dia hanya dapat berkultivasi ketiga alam pertama, tetap berada di alam laut Qi, itu masih lebih baik daripada menjadi manusia fana selama sisa hidupnya. Liu Qingqing yang membawanya, Gu Changge merentangkan tangannya, berbicara dengan sangat tenang. Kalau sebelumnya, menerima pil pembentuk jiwa ini tentu akan membuatnya gembira, tetapi sekarang setelah jari emas itu tiba, pil pembentuk jiwa ini bukan lagi sesuatu yang mengejutkan baginya. Kau mencuri pil pembentuk jiwa miliknya. Ini tidak akan mudah untuk dihadapi, ada dua tetua alam gerbang surgawi dari Sekte Dingin Surgawi kali ini. Tidak akan mudah untuk membungkam mereka. Tunggu di sini, aku akan segera pergi dan berbicara dengan kepala keluarga untuk melihat bagaimana kita bisa menjaga semua orang dari Sekte Dingin Surgawi tetap di sini, dan jika kita tidak bisa. Pupil mata Gu Sanfeng mengecil saat dia berpikir bahwa keponakannya itu benar-benar punya nyali. Dia tidak pernah terlihat seperti itu sebelumnya. Mulut Gu Changge berkedut. Apa-apaan ini? Apa maksudmu aku mencuri pil pembentuk jiwa milik orang lain? Liu Qingqing memberikannya kepadaku, untuk membalas budi di masa lalu, tapi jika kamu ingin menganggapnya sebagai mas kawin, kamu juga bisa melakukannya. Omong kosong. Apa kau pikir aku bodoh? Bahkan keluarga Liu tidak akan bisa menyediakan ramuan tingkat surgawi dengan mudah. Meskipun Sekte Dingin Surgawi mungkin sedikit lebih hebat daripada keluarga Gu, mereka juga tidak bisa menghasilkan banyak. Jelas, dia menyiapkan ini untuk dirinya sendiri demi memperjuangkan gelar wanita suci sekte. Aku akan menyimpan ramuan itu dengan aman untukmu, tidak aman jika kau yang menyimpannya. Sambil berkata demikian, Gu Sanfeng hendak menyelipkannya ke dadanya, namun dia dihentikan. Setelah banyak penjelasan dan kepastian dari Gu Changge, dia akhirnya percaya bahwa Liu Qingqing memang telah memberikan pil pembentuk jiwa secara sukarela. Tidak, apa yang sebenarnya dia lihat darimu? Untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, pil pembentuk jiwa seharusnya sudah cukup, mengapa dia harus menikahimu? Aku pikir dia menyukai ketampananku. Petik 2. Tidak apa-apa, tidak penting. Dalam beberapa hari ke depan, aku akan menyiapkan beberapa hal untukmu untuk membantumu menyempurnakan pil pembentuk jiwa. Juga, jika kamu tidak terlalu sibuk selama beberapa hari ke depan, habiskan lebih banyak waktu dengan tunanganmu untuk menumbuhkan rasa sayang. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu bisa seberuntung itu. Gu Sanfeng meletakkan kembali botol giok itu ke atas meja, mengusap dagunya yang kasar, menggumamkan beberapa patah kata pada dirinya sendiri, lalu bersenandung sambil beranjak untuk menyampaikan hal tersebut kepada kepala keluarga. Setelah Paman Tiga pergi, Gu Changge tidak tinggal lama dan langsung kembali ke gunung belakang. Sekarang, ini seharusnya sudah dianggap sebuah keberhasilan, kan? Tapi belum ada tanda-tanda efeknya. Mungkinkah kita harus menunggu Nona Liu berkultivasi sebelum ada efeknya? Pada saat ini, yang ia pedulikan hanyalah bagaimana jari emas yang baru saja dimilikinya dapat menjadi efektif. Mengenai pil pembentuk jiwa, begitu dia mengetahui bahwa Liu Qingqing membutuhkannya untuk bersaing memperebutkan posisi orang suci sekte, dia mengurungkan niat untuk mengonsumsinya sendiri. Terlebih lagi, menurut petunjuk dalam benaknya, jika dia tidak salah, Liu Qingqing yang meminum pil pembentuk jiwa mungkin akan memberinya efek yang serupa, atau bahkan lebih baik. Sementara itu, kelompok dari Sekte Dingin Surgawi juga telah menetap di halaman yang diatur oleh keluarga Gu. Kedua tetua itu masih tidak dapat mempercayai semua yang terjadi sampai saat ini. Qingqing, kamu hanya mengulur waktu saja tadi, tidak benar-benar berencana untuk membentuk pasangan Tao dengan anak itu, kan? Kalian tenang saja, aku sudah memberi tahu sekte kami, bahwa jika kami perlu pergi, sekte juga akan memberikan bantuan.
Jadi, kakak punya rencana seperti itu. Tidak heran. Namun, Liu Qingqing dengan kejam memotong spekulasi mereka, sambil menggelengkan kepalanya. Masalah pernikahan sudah diputuskan, tidak perlu ada diskusi lebih lanjut dari tetua. Tapi kau tahu, saintes sekte dingin surgawi. Saya mengerti kekhawatiran tetua. Namun, tetua tidak perlu khawatir akan dimintai pertanggungjawaban saat kita kembali ke sekte. Saya akan menanggung semua konsekuensinya, dan saya akan menjelaskan prosesnya kepada pemimpin sekte dan master. Aku akan berkultivasi. Jika keluarga Gu datang mencari, panggil aku. Liu Qingqing tidak menyukai masalah, dan setelah meninggalkan beberapa patah kata, dia secara acak memilih sebuah ruangan dan masuk, memasang arai isolasi. Pada saat ini, hatinya tidak setenang yang terlihat di permukaan. Tidak peduli betapa sederhananya, pernikahan pada akhirnya adalah sebuah peristiwa besar. Dia tampaknya tidak buruk. Sayang sekali dia tidak bisa berkultivasi. Kalau tidak, jika aku berkultivasi hingga sempurna, bukan tidak mungkin kita bisa menjadi pasangan dewa. Umur hidup manusia pada dasarnya terlalu pendek, mengejar keabadian dan dao adalah tujuanku. Setelah sekian lama, dia akhirnya menenangkan hatinya, mengambil bantal dari kantong penyimpanannya, duduk bersila di atasnya, dan memasuki kondisi kultivasi mendalam. Di halaman, orang-orang dari sekte dingin surgawi semuanya sangat bingung dan marah, tetapi tidak berdaya. Karena Liu Qingqing telah mengambil keputusan, mereka tidak memiliki wewenang untuk menghentikannya. Terutama karena fondasi keluarga Gu tidak lemah, dengan para monster tua yang tinggal di sana, dan dengan kemauan Liu Qingqing, sekte dingin surgawi tidak punya alasan untuk sepenuhnya berselisih dengan keluarga Gu. Meskipun demikian, kedua tetua itu tetap melaporkan situasi tersebut kepada sekte sesegera mungkin dan juga memberitahu sekte bahwa tidak perlu datang membantu mereka untuk penarikan diri, yang sebelumnya hanya kesalahpahaman. Aku ingin tahu keributan seperti apa yang akan ditimbulkan oleh tindakan Qingqing setelah mereka dilaporkan kembali. Anak dari keluarga Gu ini tidak bisa berkultivasi, jika dia benar-benar menikahi Qingqing, aku khawatir bahkan dengan dukungan keluarga Gu, dia tidak akan mampu menanggungnya. Pada saat ini, di dalam halaman kepala keluarga Gu, semua tetua keluarga Gu, kecuali mereka yang memiliki masalah mendesak, sedang menunggu dalam diam. Sampai Gu Sanfeng membawa kembali berita itu. Semua orang terdiam saat mendengarnya. Begitulah tampaknya. Aku salah paham, gadis itu, gumam Gu Zan sambil menepuk bagian belakang kepalanya dan mengangkat sebelah alisnya. Dia bahkan mengeluarkan pil pembentuk jiwa, itu tidak mungkin palsu. Jika itu orang lain, mungkin itu adalah rencana jahat terhadap keluarga Gu kita, tapi dengan Changge, itu hanya bisa dilakukan dengan tulus. Meskipun kedengarannya tidak mengenakan, bahkan jika Changge meminum pil pembentuk jiwa, di masa depan, paling banter, dia hanya bisa berkultivasi hingga tingkat ketiga alam laut Qi, tanpa ada kemajuan lebih jauh yang mungkin, dan posisi kekuasaan yang sebenarnya tidak akan pernah dipercayakan kepada anak ini. Kalau dipikir-pikir, gadis dari keluarga Liu itu datang bukan untuk membatalkan pertunangan, melainkan untuk memenuhinya. Gu Sanfeng mengerutkan bibirnya saat mendengar ini tetapi tidak banyak bicara, bagaimanapun juga, itu adalah kebenaran. Apa pendapat kalian semua tentang masalah ini? Gu Zan menyapu pandangannya ke semua orang. Karena kedua anak muda ini ingin menikah, mari kita lanjutkan seperti biasa. Bersiaplah selama beberapa hari, lalu kirim seseorang ke keluarga Liu untuk melamar. Semua prosedur yang diperlukan dan tepat tidak boleh diabaikan. Gu Yixiao berbicara setelah merenung sejenak, dan semua orang mengangguk tanda setuju, dengan demikian masalahnya pun terselesaikan. Bab 7 bagikan. Kecepatan terobosan yang mengerikan. Gunung belakang keluarga Gu, pagi-pagi sekali keesokan harinya. Gu Changge, yang biasanya tidur sampai siang, bangun lebih awal hari ini. Sebuah pemberitahuan terdengar di telinganya, pasangan Tao Liu Qingqing berkultivasi semalaman, menyinkronkan peningkatan dalam kultivasi. Ini dia. Suara Gu Changge hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, dia telah menunggu 18 tahun, dan akhirnya, hari itu telah tiba. Pada saat ini, dua jendela biru pucat yang hanya bisa dilihatnya muncul di depannya. Jendela di sebelah kiri menampilkan statusnya saat ini. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 1. Pemahaman, 3. Teknik kultivasi, tidak ada.
Alam, tidak ada. Ketika melihat panelnya sendiri, dia tidak merasakan sesuatu yang aneh, karena dia tahu bakatnya memang kurang. Akan tetapi, baru ketika dia melihat ke jendela sebelah kanan, panel pasangan Tao, dia menyadari betapa tidak bergunanya dia. Pasangan Tao, Liu Qingqing. Tulang akar, 89. Pemahaman, 85. Teknik kultivasi, teknik roh bulan tingkat atas bumi. Alam, capai alam mendalam tahap akhir. Sial, jadi nilai sempurnanya bukan 10, tapi 100 sialan. Pada saat ini, Gu Changge, melihat panel pasangan Taois, akhirnya mengerti mengapa dia tidak pernah berhasil dalam kultivasi selama bertahun-tahun. Namun di saat yang sama, ia juga memperhatikan bahwa di samping pilihan alam di panel pasangan Tao, ada tombol berbagi kecil di belakang setiap item. Bahkan sebelum ia sempat menekannya, pikiran itu baru saja muncul. Tulang akar pasangan Taois bersama Liu Qingqing. Melihat panelnya sendiri lagi, tulang akar, yang awalnya berada di angka 1, telah meningkat hingga angka 90 yang mengesankan. Ini bukan nilai 89, yang membuat Gu Changge terdiam. Dia dengan tegas mencoba membagikan pemahaman berikutnya. Pemahaman bersama pasangan Taois Liu Qingqing. Melihat panelnya, benar saja, pemahamannya bukan 85, tetapi langsung berubah menjadi 88. Hanya dalam sekejap, selain dari bidangnya, bakatnya telah sedikit melampaui Liu Qingqing, yang dikenal sebagai gadis kebanggaan surgawi. Teknik kultivasinya juga bisa dibagikan, tapi jika orang-orang dari sekte dingin surgawi mengetahuinya, mungkin sulit untuk menjelaskannya. Gu Changge melihat bagian teknik kultivasi, keluarga Gu juga memiliki teknik kultivasi tingkat bumi, meskipun itu adalah teknik kultivasi tingkat menengah. Karena berasal dari garis keturunan langsung, dia masih memenuhi syarat untuk mengolahnya, dan dia bahkan telah menghafal bab pengantarnya di luar kepala. Sepertinya, aku sekarang bisa merasakan energi spiritual di langit dan bumi. Ini sangat berbeda dari sebelumnya. Setelah tulang akar dan pemahamannya meningkat puluhan kali lipat, dia samar-samar dapat merasakan kehadiran energi spiritual. Jika dia berkultivasi, dia pasti dapat memurnikannya ke dalam tubuhnya. Akan tetapi, dia tidak terburu-buru untuk mulai berkultivasi sendiri, sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya ke tempat yang paling dia pedulikan. Di belakang bagian rilem, tidak ada opsi berbagi, melainkan opsi klaim. Saat pikirannya bergerak, pemberitahuan itu berbunyi lagi, mengklaim akumulasi kultivasi pasangan Taois Liu Qingqing. Dalam sekejap, dia merasakan sesuatu yang tampaknya muncul dari ketiadaan di dalam tubuhnya. Itu adalah energi spiritual. Tetapi energi spiritual ini luar biasa, melampaui harapannya. Itu mulai di luar kendali. Pada tingkat ini, dia takut dirinya akan meledak dan mati. Meskipun itu hanya kultivasi satu malam, pada akhirnya ia termasuk ke dalam tingkat keempat tahap akhir dari alam mendalam jangkauan, jauh melampaui apa yang dapat ditanggung oleh manusia fana seperti dia. Tanpa ragu-ragu lagi, dia langsung duduk bersila di tanah, dan setelah beberapa tahun, dia mulai mengoperasikan teknik keluarga Gu, yang telah dicobanya ribuan kali sebelumnya. Dengan beroperasinya teknik kultivasi, energi spiritual yang muncul entah dari mana segera menemukan jalan keluar, dan di bawah bimbingannya, mulai mengalir melalui meridian di dalam tubuhnya. Langkah ini tidak mungkin dicapai oleh orang biasa pada percobaan pertama, namun baginya, yang telah mencoba lebih dari 10.000 kali dengan teknik kultivasi tingkat pemula dan sekarang memiliki pemahaman lebih tinggi daripada Liu Qingqing, itu sangat mudah. Di bawah pengoperasian teknik kultivasi, Gu Changge tidak memiliki pikiran yang mengganggu dan hanya terus mengulangi prosesnya, membiarkan energi spiritual memberi nutrisi pada meridiannya lagi dan lagi, mencapai setiap bagian melalui saluran yang lebih halus. Hingga 2 jam kemudian, gejolak dalam tubuhnya telah mereda sepenuhnya. Dia membuka matanya perlahan, mengembuskan napas udara basi, lalu berdiri dan mengepalkan tangannya 2 kali. Rasa nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, melihat panel statusnya sendiri, panel itu telah mengalami transformasi drastis. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 90. Pemahaman, 88. Teknik kultivasi, teknik langit mistik tingkat bumi kelas menengah. Alam kondensasi ki lapisan kelima. Hanya dalam 2 jam terakhir,
dia telah sepenuhnya menanggalkan identitas fana yang telah mengganggunya selama 18 tahun dan telah melangkah ke alam kondensasi Qi, langsung mencapai lapisan kelima. Tentu saja, kemajuan pesat seperti itu tidak akan mungkin terjadi jika hanya bergantung pada kultivasinya sendiri. Mengklaim kemajuan kultivasi Liu Qingqing sejak malam di tahap akhir Rich Profound Realm adalah kuncinya. Jadi beginilah rasanya menjadi seorang kultivator. Rasanya aku bisa meninju gunung hingga hancur berkeping-keping, aku tak terkalahkan. Delusi memang benar, kultivasi dapat membuat seseorang kehilangan pandangan terhadap dirinya sendiri. Saya perlu menenangkan diri, ini saat yang tepat untuk mandi. Gu Changge tidak mampu menyembunyikan kegembiraannya, mengayunkan tinjunya beberapa kali, merasakan kekuatan yang tumbuh secara eksponensial yang tidak biasa baginya. Akan tetapi, sesi kultivasinya telah menembus 5 alam kecil, dan meskipun ada beberapa kotoran yang keluar dari tubuhnya, itu tidak seaneh yang dibayangkannya, hanya keringat yang terlihat kotor. Ketika sampai di halaman, ia menuangkan beberapa ember air ke sekujur tubuhnya, yang sudah cukup bersih, lalu ia berganti ke pakaian bersih. Saya merasa seperti saya bisa membuang meja batu ini. Duduk di halaman, dia tidak berminat makan karena dia sedang memikirkan ide-ide berani tentang meja batu di depannya. Setelah beberapa saat, ia telah menguji kekuatannya saat ini, ia memang dapat mengangkat meja batu yang sebelumnya tidak dapat ia gerakan, meskipun ia hanya dapat melemparkannya pada jarak kurang dari 10 meter, menghilangkan ilusi akan hancurnya sebuah gunung. Lagi pula, alam kondensasi Qi hanyalah transisi dari manusia biasa menjadi kultivator, dan baru setelah mencapai alam pengendali langit di akhir lapisan ke-9, seseorang benar-benar melampauinya, mampu berjalan di udara. Kendati demikian, mampu melemparkan meja batu yang beratnya lebih dari 1000 pon sejauh beberapa meter saja sudah merupakan kekuatan yang belum pernah dimilikinya sebelumnya. Namun, tidak dapat berkultivasi selama 18 tahun, dan tiba-tiba bisa melakukannya sekarang agak sulit dijelaskan. Gu Changge merenung sejenak, matanya berangsur-angsur berbinar. Bukankah pil pembentuk jiwa akan menjadi alasan yang sempurna? Namun, dapatkah itu benar-benar membawa seseorang langsung ke lapisan kelima alam kondensasi Qi? Itu bukan lagi urusannya, tampaknya dia tidak lagi membutuhkan pil berharga itu. Dibandingkan mengambilnya sendiri, rasanya lebih tepat untuk mengembalikannya kepada Liu Qingqing, calon tunangannya. Bagaimanapun, apa yang menjadi miliknya adalah miliknya, dan apa yang menjadi miliknya tetap miliknya, apapun itu, ini adalah kemenangan. Selain itu, membuat rekan Taoisnya lebih kuat akan membuatnya lebih kuat juga. Anakku, kamu harus giat berlatih. Apapun kekuranganmu di masa depan, aku pasti akan menemukannya. Pada saat itu, Gu Changge memiliki tujuan yang jelas. Lebih-lebih lagi, dia juga mencatat bahwa halaman mitra Taois tidak terbatas pada satu orang dan tampaknya mampu diperluas. Jika dia memiliki lebih banyak rekan Taois, mengapa dia perlu mengolah dirinya sendiri? Dia hanya perlu mengklaim kultivasi mitranya setiap hari. Namun, dalam hal ini, dia tetap merasa perlu untuk berhati-hati, karena membentuk pasangan Tao bukanlah hal yang sepele. Jika tidak ada yang dicintai atau saling menyayangi, seseorang tidak boleh bertindak gegabah. Lagi pula, dia tidak berpikir dia tidak mampu mencapai keabadian melalui kultivasi. Aku, Gu Changge, adalah orang yang sangat berbakti. Sistem, kau benar-benar menempatkanku dalam posisi yang sulit. Bab 8, Menuruni Gunung, Fungsi Ruang Penyimpanan. Sekte Dingin Surgawi, di dalam gua tempat tinggal seorang murid langsung, terdengar suara benda-benda yang dilempar dan dihancurkan. Tak lama kemudian, terdengar suara yang amat marah. Apa? Tidak membatalkan pertunangan, tetapi kembali setelah menikah di keluarga Gu. Sialan, apa sih yang dipikirkan adik junior? Wang Yu menatap gadis pelayan yang sangat gugup itu, wajahnya tampak sangat muram. Dia mengira perjalanan ke keluarga Gu ini akan menjadi akhir dari masalah pernikahan, namun berita yang diterimanya sekarang membuatnya tidak punya pilihan selain marah. Diketahui, selain menjadi murid langsung, ia juga seorang pangeran dari keluarga kerajaan Domain Utara. Ketika Liu Qingqing bergabung dengan Sekte Dingin Surgawi, dia menyadari bahwa fisik gadis ini luar biasa, mengatakan bahwa dia terlahir sebagai seorang ahli kuali bukanlah hal yang berlebihan.
Jika dia dapat melakukan teknik rahasia yang sesuai dan terlibat dalam kultivasi ganda dengannya, itu akan sangat menguntungkannya, bahkan cukup untuk memperebutkan posisi putra mahkota. Ini adalah wanita yang sudah lama ia incar, dan sekarang dia harus menikahi si sampah dari keluarga Gu yang tidak mampu berkultivasi. Meskipun Sekte Dingin Surgawi ingin bersaing memperebutkan posisi orang suci sekte, teknik kultivasi mereka tidak boleh merusak yin primordial, Liu Qingqing tidak boleh bertindak sejauh itu. Tapi bagaimana jika, sekalipun sebenarnya itu bukan sesuatu yang serius, baginya saat ini, rasanya seolah-olah ia telah menelan seekor lalat, sangat tidak nyaman. Namun, masih ada peluang untuk membalikkan keadaan. Wang Yu mengeluarkan token geokomunikasinya, dan segera mengirim pesan kepada keluarga kerajaan domain utara, meminta mereka untuk menekan keluarga Gu. Di keenam negara bagian domain utara ini, keluarga Gu diakui sebagai pemimpin Qingzu, dan Sekte Dingin Surgawi menguasai Wuzhou, namun keluarga kekaisarannya menduduki setengahnya, dan memiliki 3 negara bagian. Bergabungnya dia dengan Sekte Dingin Surgawi juga merupakan upaya keluarga kekaisaran untuk memenangkan Sekte Dingin Surgawi dengan menempatkannya di sana. Setelah Wang Yu mengirim pesan, dia agak tenang, mengabaikan para pelayan yang tengah membersihkan, dia langsung meninggalkan gua dan menuju aula utama Sekte Dingin Surgawi. Seperti yang diharapkan, ketika dia tiba di aula utama, Master Sekte dan yang lainnya sudah diberitahu tentang masalah ini. Murid memberi hormat pada guru, dan semua tetua. Ekspresi Wang Yu kembali normal saat dia membungkuk dan menyapa mereka yang hadir. "Kau kesini karena Qingqing, kan?" Melihat muridnya mendekat, ketua sekte langsung mengerti maksudnya. Pewaris kekaisaran ini, yang juga cukup berbakat, tentu saja diperlakukan dengan hormat oleh keluarga kekaisaran, dan karena itulah, Master Sekte menempatkannya di bawah sayapnya. "Tuan, Sekte Dingin Surgawi kita belum pernah memiliki preseden tentang pernikahan para orang suci sekte. Saya rasa tindakan ini tidak pantas. Lagi pula, anak laki-laki dari keluarga Gu itu hanyalah sampah yang tidak bisa berkembang. Qingqing saat ini adalah kandidat yang paling mungkin di antara banyak pesaing, hampir dipastikan berhasil mendapatkan posisi saintes sekte, menikahinya hanya akan merusak reputasi Sekte Dingin Surgawi kita. Tuan, kumohon berikan perintah agar muridmu pergi ke keluarga Gu untuk menghentikan kekonyolan ini." Suara Wang Yu terdengar sedikit marah, namun terkendali dengan baik, seolah dia benar-benar peduli terhadap reputasi Sekte Dingin Surgawi. Melihat hal itu, beberapa tetua pun mengalihkan pandangan mereka ke arah Master Sekte. Hal ini memang di luar dugaan mereka, bahkan mereka tidak menyangka bahwa Liu Qingqing tidak akan membatalkan pertunangan. Akan tetapi, keluarga Gu bukanlah buah kesemak yang lemah, tidak ada tetua yang mau menjadi orang pertama yang bersuara, karena menentang keluarga Gu tidak akan ada manfaatnya. Ini adalah keputusan Qingqing sendiri, pemimpin sekte juga merasakan sakit kepala saat ini, jika keluarga Gu memaksa mereka, Sekte Dingin Surgawi secara alami tidak akan takut. Tetapi karena ini adalah pilihan Liu Qingqing sendiri, jika mereka pergi ke keluarga Gu, maka mereka salah. "Adik perempuan pasti telah disesatkan oleh seseorang, tolong izinkan muridmu turun gunung untuk melakukan perjalanan. Tidak perlu orang lain mengikuti, hanya muridmu sendiri yang akan pergi dan membujuk. Jika tidak berhasil, hal itu tidak akan menyebabkan konsekuensi yang berarti." Wang Yu sekali lagi bicara sambil membungkuk dalam-dalam, kata-katanya penuh dengan ketulusan. "Baiklah, kalau begitu kamu akan mengunjungi keluarga Gu. Jika kamu tidak bisa mengubah pikiran Qingqing, tidak perlu memaksanya. Anak Gu tidak memiliki bakat dalam kultivasi, dengan rentang hidup hanya beberapa dekade." Begitu Qingqing kembali ke sekte untuk beberapa kali menyendiri, dekade-dekade itu akan berlalu. Karena dia hanyalah manusia biasa, Sekte Dingin Surgawi tidak ingin melihat konflik dengan keluarga Gu, dan keluarga kekaisaran wilayah utara mungkin merasakan hal yang sama. Sang Master Sekte menggelengkan kepalanya, mendesah pelan, dan selesai berbicara, bahkan mengingatkannya untuk tidak bertindak gegabah karena statusnya sebagai pewaris kekaisaran. Sebelum Wang Yu tiba, semua orang telah berdiskusi bahwa masalah ini tidak perlu ditanggapi terlalu serius. Liu Qingqing tentu saja bukan orang bodoh, tidak mungkin dia akan tinggal lama dengan keluarga Gu, dia hanya ingin melunasi karmanya saja. Adapun Wang Yu, sebagai gurunya, dia tentu tahu motif tersembunyinya sendiri.
Namun, karena Sang Suci melebihi apa yang layak bagi keluarga Gu, dia juga melebihi apa yang layak bagi keturunan kerajaan seperti Wang Yu. Terima kasih, Guru, atas berkatmu. Aku mengerti. Setelah menerima jawaban yang diinginkannya, wajah Wang Yu berseri-seri karena gembira. Setelah membungkuk kepada gurunya dan para tetua, dia bergegas pergi. Baru setelah dia turun gunung, sang master sekte dan para tetua bertukar pandangan penuh arti lalu bubar sambil tertawa ringan. Keluarga kekaisaran berharap untuk menempatkan seorang pangeran yang pada akhirnya akan mengambil alih kekuasaan sekte dingin surgawi, tetapi sekte tersebut juga dapat menggunakan pangeran ini sebagai pion. Pesan yang diterima Wang Yu bahkan sengaja disampaikan oleh master sekte melalui seorang tetua. Dengan cara ini, jika ada konflik dengan keluarga Gu, itu akan terjadi antara keluarga kekaisaran dan keluarga Gu, bukan sekte dingin surgawi. Terlepas dari apa yang sebenarnya mereka pikirkan, setidaknya secara lahiriah mereka mendukung pilihan Liu Qingqing, dan jika hari pernikahan benar-benar tiba, sekte dingin surgawi tidak akan keberatan memberikan beberapa hadiah untuk menjalin hubungan baik dengan keluarga Gu. Dan semua ini tentu saja berdasarkan pada anggapan bahwa pemuda dari keluarga Gu tidak bisa berkultivasi. Adik Liu, acuh tak acuh padaku, namun dia ingin menikahi wanita tak berbakat itu, aku benar-benar tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Wang Yu bergumam pada dirinya sendiri saat dia meninggalkan aula utama, dengan cepat mengumpulkan beberapa barang dari gua tempat tinggalnya sebelum menuruni gunung. Kali ini dia turun tanpa ada sesepuh yang melindunginya. Akan tetapi, karena dia satu alam besar lebih tinggi dari Liu Qingqing, ditambah dengan status murid langsung sekte dingin surgawi dan identitas kerajaannya sendiri, dia tidak perlu khawatir soal keselamatan. Dia dengan berani dan tanpa hambatan terbang di udara menuju Qingzhou dan ke arah keluarga Gu. Sementara itu, di gunung belakang keluarga Gu, seorang pelayan datang ke gerbang halaman dan mengetuk pelan, sambil bertanya dengan lembut, "Tuan muda, apakah Anda sudah bangun?" Pintunya tidak terbuka, tapi suara Gu Changge terdengar dari dalam, "Ada apa? Kepala keluarga memanggilmu ke pengadilan dalam." Pelayan itu segera memberitahunya, seraya menambahkan bahwa karena tuan muda sudah bangun, dia akan segera pergi. Sambil membungkuk hormat ke arah halaman, pelayan itu segera pergi. Di dalam, Gu Changge, setelah mendengar panggilan dari kepala keluarga, bangkit untuk pergi. Fakta bahwa ia bisa berkultivasi tentu bukan rahasia lagi, dan ia juga tidak bermaksud demikian. Dia hanya akan menggunakan pil pembentuk jiwa sebagai alasan. Mengenai apakah efek pil pembentuk jiwa agak terlalu dibesar-besarkan, itu tidak masalah. Barang ini, menyimpannya di halaman tampaknya tidak aman, namun membawanya mungkin akan menyebabkan ketahuan. Gu Changge mengerutkan kening, merenungkan di mana dia harus menyimpan sementara pil pembentuk jiwa untuk mencari kesempatan mengembalikannya kepada Liu Qingqing, ketika tiba-tiba ruang penyimpanan sistem muncul di hadapannya. Semua sudah siap. Sistem ini terbukti dapat diandalkan. Meskipun ruang penyimpanan ini saat ini hanya berukuran 1 meter kubik, namun cukup untuk menampung botol eliksir, dan dia yakin itu tidak akan terdeteksi. Bab 9, Tebakan yang mengejutkan Gu Zhan. Biasanya, perjalanan dari gunung belakang keluarga Gu menuju pelataran dalam memerlukan waktu setengah jam, tetapi kali ini hanya memerlukan waktu setengahnya. Terlebih lagi, setiap kali dia sampai di pelataran dalam di masa lalu, dia biasanya merasa agak lelah, tetapi kali ini dia tidak merasakannya sama sekali. Memang, berkultivasi sungguh membuat perbedaan. Gu Changge tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, bertanya-tanya bagaimana dia bisa bertahan selama 18 tahun terakhir. Kali ini, saat dia melewati arena bela diri dan melihat banyak pengikut keluarga Gu yang berkultivasi, dia tidak lagi merasakan iri hati seperti yang dia rasakan setiap waktu. Di antara murid keluarga Gu, mereka yang memiliki bakat lumayan jumlahnya kurang dari 100 yang dapat menerobos ke alam pengendali langit pada usia yang sama, dan bahkan kurang dari 10 yang dapat mencapai alam laut Qi. Hampir setengahnya dengan bakat rata-rata masih berada di tingkat ke-8 atau ke-9 alam kondensasi Qi. Namun, dia baru saja mulai berkultivasi pagi ini dan telah mencapai tingkat ke-5 alam kondensasi Qi. Menurut perkiraannya, hanya dalam 3 hingga 5 hari, dia akan mampu menerobos ke alam pengendali langit. Kemajuan secepat itu belum pernah terdengar sebelumnya.
Kalau terus begini, aku harap aku tidak akan dianggap monster dan dipotong-potong untuk penelitian. Meskipun di dalam keluarga Gu, itu pasti masih aman. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, dia pun tiba di balai dewan. Hari ini, tidak ada tetua yang hadir, kecuali kepala keluarga Guzan, pamannya Gu Yixiao, dan paman ketiganya, yang di sampingnya hanya Liu Qingqing yang duduk. Itu tampak seperti mereka tampak akrab, meski Liu Qingqing masih memasang ekspresi orang asing tidak diterima. Ketiga anggota keluarga Gu tersenyum. Dasar bocah bau, akhirnya kau datang juga. Silakan duduk. Gu Sanfeng, saat melihat sosok yang berjalan masuk ke dalam pintu, berbicara dengan kedipan mata dan gerakan mulut yang terus-menerus, memberi isyarat kepada Gu Changge untuk duduk di sebelah Liu Qingqing. Setelah menyapa kepala keluarga, pamannya, dan paman ketiganya, Gu Changge langsung duduk di sebelah Liu Qingqing, dengan meja teh di antara mereka. Bahkan dengan kultivasi alam kondensasi Qi, berjalan begitu lama masih membuatnya agak haus. Melihat secangkir teh di meja, dengan santainya ia hanya mengambilnya dan meminumnya dalam satu teguk. Liu Qingqing baru saja mengangkat tangannya ketika dia melihat pria itu sudah meletakkan cangkirnya. Dia membuka mulutnya sedikit tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Kenapa kalian semua menatapku? Gu Changge berkedip, bertanya dengan bingung. Anak baik, itu memang disengaja. Gu Sanfeng mengangguk pelan pada dirinya sendiri saat melihat ini, anak laki-laki itu punya sesuatu di balik lengan bajunya. Inikah yang kamu minum? Gu Changge tampaknya baru saja bereaksi, bertanya dengan polos saat dia menoleh ke Liu Qingqing. Liu Qingqing mengangguk pelan, tidak apa-apa, lagi pula, kita memang seharusnya menikah. Nak, kultivasimu. Kepala keluarga, yang diam sejak masuk dan menatap Gu Changge, sekarang berdiri dan bertanya sambil berjalan. Pernyataan itu membuat tiga orang lainnya di tempat kejadian berkedip karena terkejut. Penanaman. Wah, bagaimana kau bisa mencapai tingkat kelima dari alam kondensasi Qi, Nak? Apakah kamu minum pil pembentuk jiwa tadi malam? Kau benar-benar berani, bukankah sudah ku bilang? Tunggu sampai kami menyiapkan bahan-bahan lain agar kau bisa memakannya. Tapi, bukankah efek pil pembentuk jiwa terlalu bagus, langsung ke tingkat kelima alam kecil? Gu Sanfeng awalnya merasakan sesuatu yang berbeda tentang keponakannya hari ini, tetapi tidak memperhatikannya dengan saksama. Mendengar kata-kata kepala keluarga, dia akhirnya merasakan kultivasi alamnya dan matanya melotot seperti lonceng. Ini seharusnya tidak terjadi. Biarkan pamanmu melihatnya, jangan sampai terjadi apa-apa. Gu Yixiao mengerutkan kening, menyadari efek dari pil pembentuk jiwa, yang dapat meningkatkan tulang akar seseorang, tetapi tidak seharusnya membantu seseorang menerobos alam. Bahkan Liu Qingqing yang duduk di sampingnya pun terkejut. Tingkat kelima alam kondensasi Qi. Jika tulang akarnya sudah luar biasa sejak awal, seperti bakatnya sendiri, mungkin saja dia bisa menembus beberapa alam kecil dengan meminum pil pembentuk jiwa sebelum berkultivasi. Namun, tulang akarnya pada awalnya tidak mampu untuk dikultivasi, dan bahkan jika dia meminum pil pembentuk jiwa, itu hanya akan meningkatkan tulang akarnya, memberinya kesempatan untuk mulai berkultivasi, bukan menerobos beberapa alam kecil. Mungkinkah dia juga meminum ramuan lainnya? Tepat saat Gu Yixiao melangkah maju untuk memeriksa bagian dalam pergelangan tangan cucu keponakannya, kepala keluarga Gu Zan sudah mendahuluinya. Karena kepala keluarga sudah mengambil tindakan untuk menyelidiki, dia tidak perlu campur tangan, dia hanya menunggu dengan tenang. Gu Zan meletakkan tangannya di bahunya, merasakan kondisi tubuhnya saat ini, kerutan di dahinya semakin dalam, tatapannya ke arah Gu Changge menjadi semakin tidak biasa, berayun antara tidak mengerti dan skeptis. Ekspresi ini tentu saja diperhatikan oleh Gu Changge. Dalam hatinya, dia merasa sedikit gugup, karena tahu dia pasti tidak bisa menyembunyikan situasinya dari kepala keluarga. Dengan kekuatan kepala keluarga di alam gerbang surgawi, dia mungkin sudah bisa merasakan perubahan yang mengguncang bumi di tulang akarnya, yang pastinya bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh pil pembentuk jiwa. Setelah beberapa saat, Gu Zan menarik tangannya dan menatapnya dalam-dalam sekali, berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan kembali duduk di kursi utama. Tidak masalah, meskipun anak ini tidak bisa berkultivasi di tahun-tahun sebelumnya, dia telah meminum semua ramuan yang dibagikan setiap bulan, yang akhirnya membangun fondasi di dalam dirinya. Setelah meminum pil pembentuk jiwa sekarang,
dia mulai berkultivasi untuk pertama kalinya dan memanfaatkan kesempatan untuk memurnikan sisa kekuatan ramuan tersebut, yang membawanya pada kesempatan ini. Karena anak ini sekarang sudah bisa berkultivasi, mari kita juga bagikan ramuan bulanan yang harus dia terima. Ngomong-ngomong, dia belum pernah minum ramuan selama beberapa tahun terakhir, kan? Kali ini, dia bisa minum lebih banyak untuk memperkuat fondasinya. Mendengar tatapan semua orang padanya, Guzan dengan santai menyebutkan hal ini, bahkan memikirkan penjelasan yang masuk akal untuk bocah itu. Jadi begitulah adanya, tidak mengherankan kalau begitu. Mendengar jawaban ini, Gu Sanfeng mengangguk, tidak ragu sedikit pun. Liu Qingqing juga setuju dengan penjelasan ini, meskipun dia merasa agak kecewa dalam hatinya. Terima kasih, kakek buyut. Gu Changge menghela napas lega, karena kata-kata Guzan bahkan menyelamatkannya dari kesulitan menjelaskan dirinya sendiri. Ucapan terima kasih ini, di mata orang lain, merupakan bentuk apresiasi karena kepala keluarga mengizinkannya menerima ramuan tambahan kali ini, namun baik dia maupun Guzan tahu bahwa hal itu tidaklah demikian. Meskipun Guzan menutupinya dengan penjelasan ini, hatinya sama sekali tidak tenang. Mengapa tulang akar anak ini terasa setidaknya sama kuatnya dengan milik Liu Qingqing, seorang jenius yang termasuk salah satu yang terbaik di domain utara selama ratusan tahun? Apakah dia berpura-pura sebelumnya? Itu seharusnya tidak terjadi. Dia telah memeriksa Gu Changge secara pribadi sebelumnya, karena Gu Sanfeng benar-benar bertekad untuk membantu bocah ini menginjakkan kaki di jalur kultivasi. Mungkinkah pil pembentuk jiwa benar-benar melakukan hal ini? Mustahil. 100 saja tidak akan cukup, lagi pula, kemampuannya untuk meningkatkan root bond terbatas dan akan membangun toleransi, sedangkan asupan berulang akan menghasilkan efek yang lebih lemah. Apa mungkin itu? Tiba-tiba, sebuah kemungkinan terlintas di benak Guzan. Anak ini selalu tinggal di halaman biasa-biasa saja di gunung belakang keluarga Gu, yang merupakan tempat di mana leluhur keluarga Gu biasanya mengasingkan diri. Mungkinkah salah satu leluhur menyukainya dan membantu membersihkan sumsumnya? Sementara pemikiran untuk berubah dari tidak mampu menjadi seorang jenius yang setara dengan Liu Qingqing membuatnya menganggap hal itu tidak masuk akal. Tapi, itu mungkin satu-satunya kemungkinan. Tidak mungkin keluarga Gu akan meminta pengorbanan besar dari seorang leluhur untuk seorang junior, tetapi bagaimana jika seorang leluhur menyukai anak laki-laki itu dan bertindak atas inisiatif mereka sendiri? Itu bukan hal yang mustahil, hanya saja dia belum pernah mendengar bahwa leluhur keluarga Gu memiliki kemampuan seperti itu. Bab 10 ganti panggilan jadi suami, gampang banget rayuannya. Cukup, generasi muda punya nasibnya sendiri, meminta terlalu banyak tidak ada gunanya. Bagaimanapun, dia adalah keturunan keluarga Gu, semakin jauh dia bisa melangkah, semakin baik. Setelah merenung sejenak, Guzan menekan keraguan di hatinya. Memiliki anggota garis keturunan langsung lain yang berbakat hebat tentu saja menguntungkan dan tidak berbahaya. Keluarga Liu telah membalas. Pernikahan akan dilaksanakan setengah bulan dari sekarang. Namun, mengingat situasi khusus kalian berdua, kami tidak akan membuat keributan besar tentang hal itu, kami akan menyelesaikannya di pengadilan dalam keluarga Gu kami. Apakah kalian berdua punya keberatan? Guzan menatap ke arah Liu Qingqing dan bertanya dengan nada datar. Dibandingkan dengan pertemuan pertama mereka, situasinya telah sepenuhnya terbalik. Saat itu, dia salah mengira gadis ini akan datang untuk membatalkan pertunangan, dan dia tidak memberinya sedikit pun rasa hormat. Jika bukan karena hubungan dengan keluarga Liu, pelajaran keras tidak akan mustahil diberikan. Tapi sekarang, ini benar-benar anak yang baik, bukan saja dia tidak memutuskan pertunangannya, tetapi dia bahkan membawakan cangge pil pembentuk jiwa. Keberhargaan ramuan surgawi begitu tinggi sehingga, meskipun keluarga Gu dapat memperolehnya, mereka tidak akan menghabiskannya untuk Gu Changge, yang hanya dimaksudkan untuk melepaskan diri dari status manusia biasa. Keluarga itu juga memiliki keturunan lain yang membutuhkan sumber daya. Mengenai tunjangan bulanan Gu Sanfeng berupa batu roh untuk ditukar dengannya, tidak ada masalah, dan Guzan bersedia menawarkan bantuan apapun sesuai kapasitasnya. Liu Qingqing tidak terburu-buru menanggapi setelah mendengar kata-kata Guzan, sebaliknya, dia melemparkan pandangan bertanya ke arah Gu Changge. Dia sendiri tidak keberatan, kunjungannya ke keluarga Gu adalah untuk menyelamatkan Gu Changge dari penghinaan lebih lanjut.
Tidak ada keberatan, jawab Gu Changge langsung sambil memberi hormat dengan tangan terkepal. Gu Sanfeng, yang berdiri di samping, merasa heran. Gadis muda ini benar-benar menyenangkan, dia tidak hanya bersedia menjadi pasangan Taois dengan bocah nakal ini, tetapi dia juga penuh pertimbangan dalam keputusannya, selalu meminta pendapat pemuda itu. Luar biasa, sangat luar biasa. Dia tidak dapat mengerti dari mana pemuda ini mendapat keberuntungan seperti itu. Jika memang begitu, maka sudah diputuskan. Barang-barang yang dibutuhkan untuk pernikahan akan disiapkan oleh keluarga Gu. Melihat tidak ada yang keberatan, Gu Zan tidak berlama-lama membicarakan hal itu. Sebaliknya, dia menatap Liu Qingqing dengan penuh arti dan berkata sambil tersenyum tipis, sekarang Changge sudah bisa berkultivasi, tetapi keluarga Gu tidak memiliki mentor yang cocok untuknya saat ini, jadi, kalian berdua bisa menghabiskan waktu untuk lebih banyak berkomunikasi. Aku tidak terlalu sibuk akhir-akhir ini, Gu Sanfeng menimpali tanpa berpikir, karena dia sangat gembira bahwa keponakan buyutnya akhirnya bisa berkultivasi. Tidak, kamu sibuk. Kita perlu mempersiapkan pernikahan Changge. Kepala keluarga, kami permisi dulu. Pergi. Gu Yixiao bereaksi terhadap perkataan saudara ketiganya, menggerakkan sudut matanya. Orang tua lajang ini tidak tahu apa-apa, mengapa dia mencoba mengambil tugas pada saat ini. Sebelum Yixiao dapat menjawab, dia segera memberi hormat kepada kepala keluarga dengan tangan terkepal, dan berjalan keluar terlebih dahulu. Liu Qingqing tidak memikirkan masalah ini dan mengangguk dengan tenang, memang seharusnya begitu. Kalau begitu, kalian anak muda, lebih banyaklah berkomunikasi, kalian boleh pergi sekarang, kata Gu Zan sambil tersenyum senang. Dengan lambaian tangannya, dia membubarkan mereka, lalu membungkuk di atas mejanya untuk mengurus urusan keluarga. Saat mereka berdua pamit dan berjalan menjauh, Gu Zan mendongak ke arah sosok mereka yang pergi, bahu mereka berdampingan, dan menyeringai. Sekarang Changge juga bisa berkultivasi, dan bakatnya tidak kalah dengan Nona Liu. Mereka benar-benar serasi. Saya hanya bertanya-tanya leluhur mana yang melakukan ini, tindakan seperti itu benar-benar bertentangan dengan surga. Gu Zan bergumam pada dirinya sendiri, sambil melihat melalui kusen pintu ke arah gunung belakang, tempat para leluhur keluarga Gu yang menyendiri berbaring, tulang punggung keluarga Gu yang sebenarnya. Sebagai kepala keluarga, dia juga tidak memiliki hak istimewa untuk bertemu dengan leluhur, kecuali jika kelangsungan hidup keluarga Gu dipertaruhkan. Jika tidak, leluhur tidak akan dengan mudah keluar dari pengasingan, tidak mau menyia-nyiakan masa hidup mereka yang sudah langka untuk hal-hal sepele. Ini adalah pertama kalinya kamu berlatih kultivasi dan kamu mencapai tingkat kelima dari alam kondensasi Qi, yang cukup mengesankan. Namun, jalan kultivasi itu seperti mendayung melawan arus, jika Anda tidak maju, Anda akan jatuh kembali. Kamu tidak boleh malas di masa depan. Saat mereka berjalan melewati pengadilan dalam keluarga Gu, Liu Qingqing lah yang pertama memecah keheningan. Tentu saja, begitu juga denganmu. Gu Changge mengangguk setuju, tetapi tidak dapat menahan diri untuk menambahkan dalam benaknya, asalkan kamu tidak malas, istriku. Mendengar jawabannya membuat langkah Liu Qingqing goyah. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit senyum. Pria ini cukup lucu. Dia mengingatkannya untuk tidak malas, dan dia malah bersikap sebaliknya. Perlu diketahui bahwa di Sekte Dingin Surgawi, dia dikenal sebagai penggemar pengasingan. Sejak dia diterima di sekte, datang ke keluarga Gu dihitung sebagai turunnya yang pertama dari gunung. Dia biasanya tinggal di ruang pengasingan, mengumpulkan sumber daya dan tidak melakukan hal lain. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang kultivasi selama ini, jangan ragu untuk bertanya kepada saya. Tak lama kemudian, mereka sudah mendekati halaman tempat tinggal yang disiapkan untuk Sekte Dingin Surgawi, dan Liu Qingqing berhenti untuk berbicara dengan sungguh-sungguh. Gu Changge mengangguk dan tersenyum, terima kasih, katanya. Obrolan kita seperti ini, bukankah agak tidak pantas? Liu Qingqing berkata tanpa berpikir, tidak dapat menahan diri setelah mendengar tanggapan formal dan sopan seperti itu. Lagi pula, mereka sekarang secara nominal adalah pasangan Tao, yang hanya tinggal sebulan lagi menuju pernikahan mereka. Memang benar begitu. Mungkin mulai sekarang kamu sebaiknya memanggilku, suami, saja. Gu Changge mengusap dagunya seolah tengah berpikir serius, lalu menatap matanya sebelum mengungkapkan saran tersebut setelah sekian lama.
Seketika, kulit putih Liu Qingqing berubah menjadi warna merah muda dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang, terutama cuping telinganya yang menjadi lebih merah. Transformasi ini disaksikan oleh Gu Changge, membuatnya tercengang. Aku hanya bercanda, memanggilku Changge saja sudah cukup. Melihat suasana hati sedang tidak baik, dia segera melambaikan tangannya dan menjelaskan. Mendengar ini, Liu Qingqing tampak menghela napas lega, seolah-olah dia telah serius mempertimbangkan apakah akan mulai memanggilnya suami. Aku akan kembali berkultivasi sekarang, karena tidak mampu menatap matanya. Liu Qingqing berbalik dan berjalan menuju halaman lainnya. Baru setelah dia melihat sosok menarik itu memasuki kompleks itu, Gu Changge bergumam pada dirinya sendiri dengan heran, bukankah semudah itu untuk menggoda? Apa yang harus dilakukan? Dia agak imut. Tepat pada saat itu, seorang tetua muncul dari halaman itu, salah satu dari dua orang yang menemani Liu Qingqing dari Sekte Dingin Surgawi. Kata-kata yang baru saja diucapkannya tentu saja tidak luput dari telinga tetua alam gerbang surgawi. Sang sesepuh berdiri di pintu masuk pelataran, menatapnya dengan dingin, lalu kembali ke dalam. Peringatan keras. Gu Changge melengkungkan bibirnya, berpikir bahwa ini adalah keluarga Gu, memperingatkannya. Siapa peduli? Segera berbalik, ia pergi sambil menyenandungkan lagu ceria. Istri kecil yang dijemputnya ternyata lebih baik daripada yang dibayangkannya. Dan tampaknya dia adalah seorang fanatik kultivasi, selalu memanfaatkan momen untuk berkultivasi. Oleh karena itu, dia tidak perlu khawatir tentang tingkat kultivasinya sendiri. Dalam beberapa hari, dia pasti akan menerobos ke alam pengendali langit. Namun laju kemajuan yang cepat ini benar-benar membuat pusing, bagaimana menjelaskannya. Tanpa dia sadari, kepala keluarga Guzan sudah memikirkan semua alasan untuknya di dalam hatinya. Qingqing, apakah anak dari keluarga Gu itu bisa berkultivasi? Di dalam kediaman sementara Sekte Dingin Surgawi, tetua yang sebelumnya telah memperingatkan Gu Changge mengerutkan kening bingung dan bertanya pada Liu Qingqing yang sedang bersiap kembali ke kamarnya untuk berkultivasi.